Oke, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PWeb lah, ingin mendemokan suatu sistem yang udah kami buat di beberapa minggu ini. Nah, jadi sini kami memilih untuk membuat sistem informasi pendaftaran tugas akhir mahasiswa Teknik Informatika Universitas Riau. Nah, oke. Jadi sini kami menggunakan teknologi apa aja? Kurir kawin Kalian tanpa tanpa dari komponen lainnya. kedua FE-nya pakai React.js, terus untuk LBN-nya kita pakai JS, lalu di database-nya pakai PostgreSQL. Oke, kita mulai untuk di fitur pertama. Jadi di fitur pertama, di sini kami jadi gini. Jadi di database kami ada 3 role nanti nih. Ada 3 buah role. Ada role admin prodi, role koordinator TA, dengan role mahasiswa. Nah, di mana untuk role admin prodi itu akunnya udah langsung dibuat dari awal, dari sistem itu dibuat. Nah, untuk koordinator TA, itu nantinya akunnya baru akan terbuat setelah si admin prodi memberikan jabatan atau wewenang koordinator TA ke si dosen. Nanti dosen itu bakal langsung otomatis terbuat akun koordinator TA-nya. Nah, lalu untuk akun mahasiswa, barulah harus didaftar manual di sistem kami ini. Nah, oke. Sekarang kita coba dulu dengan case pertama kalau kita belum mendaftarkan nah ke sistem email. Oke. Saya masuknya sembarang nih. Oke, masih gagal ya. Terus saya coba sekarang berarti kita coba register email ini. Nah, jadi sebelumnya untuk mahasiswa yang bisa daftar apa kan? yaitu tentunya dia wajib email student Winsuska. Nah, ini. Nah ini Email salah. Bakal sama sistem, nggak boleh. Nah, karena ada di backend-nya dikasih filtering regex regular expression-nya, jadi cuman bisa yang ujungnya tuh dan Winsuska yang bisa ngedaftar sebagai mahasiswa di sistem ini. Oke. Jadi nggak boleh email-email lain dan email tuh juga nggak bisa langsung digunakan untuk daftar. Kita harus verifikasi dulu kalau email ini benar-benar punya si mahasiswa itu. Nah, cara registrasinya atau cara validasinya tinggal tekan aja kirim verifikasi. Set. Nah, nanti akan masuk nih link registernya, link verifikasinya ke email si ini. Nah, ini coba buka Gmail. Ini, ntar gimana kita jadi Gmail ini karena kebetulan yang Gmail saya sudah terdaftar di Saden sebelumnya, kita coba pakai Gmail Sadennya si Farhan Fadilah. Ini login, oke udah masuk ya. Nah, ini nanti emailnya. Nah, inilah email untuk verifikasi si email yang mau mendaftar tadi. Artinya jika si ini. Nah, kalau diklik, oke sebelumnya kalau dia paksa lagi nih, dia kan masih cooldown 10 menit kan, belum bisa kirim link. Nah, kalau dia coba refresh, terus dia paksa tembak ngirim itunya. Nah ini dia paksa nembak lagi nggak bisa, ditolak. Nah, harus nunggu 10 menitan lagi, baru bisa dia ngekirim link lagi. Jadi link nanti cuma bisa dikirim sekali. Nanti ada token expire juga. Kalau link ini nanti kalian tekan setelah menit ke-11, nanti nggak bakal valid. Karena dia udah lewat di masa expire-nya yang udah diterapkan di prosedur di database-nya. Oke, terus kita tekan sekarang, langsung diarahkan ke page baru yang ngeverifikasi tokennya. Nah, kalau verifikasinya udah berhasil, baru dia bisa ngeregister, baru keluar form registernya. Oke, ini kita coba register. Ini pakai nama dia aja, Farhan Fadilah. Farhan Fadilah udah terdaftar sini. Farhan Fadilah. nah jika dia nggak ngimputin tanggal lahir caan tanggal lahir Coba kalau coba kosong nggak boleh. nah, langsung ada keluar lah Nah, jadi harus emang wajib kan sifatnya wajib yang ada asterisk merahnya. Ya coba yang tanggal lahir. Oke, naik 2000. Oke, tanggalnya dia 9 Juli. Nah, nomor HP-nya kalau kosong, karena ini option berarti nggak apa-apa. Oke, saya lihat. ya kembali dia masih ada lagi Bisa ada datanya, masih ada setnya. Nah, kan nomor HP-nya. Nah, untuk contoh. Nah, berikutnya kita daftarkan di akun ini. Salah passwordnya 8 ya, 8 atau 11? 8 ya daftar. Nah, kalau misalnya beda, ya langsung keluar suatu regek SP yang nge-trigger mengganti style bawah ini. Tuh, langsung keluar. Terus dia nggak bisa, kalau dia paksa register tapi passwordnya masih beda, dia paksa register, ditolak. Nggak boleh sama sistem. Harus sama dulu, baru bisa lewat. Nah, coba kita samain sekarang. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3.
tiga tiga satu satu tiga nanti hilang nih. Nah, kalau sama dia hilang langsung. Set. Nah, hilang kan. Benar-benar bisa register nih. Set. Baru masuk. Berarti udah berhasil terbuat akun si ini. Nah, coba kita sekarang kita login. Nih, masalah. Coba pasal salah lu. Semua barang ya. Set. Tiga satu tiga. Tiga sama. Ini sama kan, oke, baru dia bisa login. Nah, login, masuk ke dashboard mahasiswa. Nah, anggap si user ini kayak pas login kan, waduh apa password aku tadi ya lupa ya. Nah, ini kami udah menyediakan fitur lupa password. Nah, oke. Jadi di sini mahasiswa bisa ngapain? Pertama dia bisa mengubah password yang dia Yang dia lupa tadi. Nah, dengan cara dia harus ada email yang telah terdaftar Iya. di sistem. Dan harus dikirim itu email ke dia. Nah, berarti email tadi dia daftar masuk itu dari sini. Nah, ini kan email dia daftar. Nah, kalau emailnya salah, nggak bakal ada. Oke, nggak ada email di akunnya. Nah, jadi emang harus email yang valid yang udah terdaftar di sistem ini. Nah, coba. Nah, ini kan tadi kan email yang terdaftar kan. Oke. Tadi kan kita kan tiga kan. Coba kita reset. Oke. Pas dia reset email nanti bakal keluar lagi di email sini. Coba keluar. Nah, ini. Nah, password. Reset. Ini dia. Set. Nah, oke. Nah, ini. Jadi sebelumnya nih, kalau kita paksa refresh nih, kita tembak refresh, terus kita coba kirim lagi kan masih cooldown juga 10 menit kan, nggak bakal ditolak juga. Nah, paksa tembak, nih, set, nggak boleh, tunggu 10 menit lagi, baru bisa dia ngapa lagi. Udah, kita coba lah, sekali ini, nanti bakal dia juga diverifikasi makanya. Set, kalau sukses baru tuh buka reset passwordnya. Nah, berarti kita reset password dia. Coba kita ubah jadi 321 Ini ya, coba kalau misalnya beda tadi. Oke. Nah, beda kan pasti tuh. Sekarang sekarang kalau sama ini bilang nih merahnya. Set. Oke. Berarti bisa dia set nih. Nah, dah. Berhasil saya password. Oke, nanti akan udah login. Nah, coba kita login pakai password yang ada di sebelumnya. Ini kan 123 23 1 3. Ini kan tadi password sebelumnya kan, coba login. Nggak bisa. Nah, coba pakai password yang baru. 321 Nah, baru masuk ke sistemnya. Set. Nah, aman. Sudah aman. Berarti sudah itulah untuk fitur-fitur out untuk daftar akun mahasiswa. Nah, juga ada ini terus kita udah login. Nah, otomatis dia nyediain access token yang gitu. request token. Nah, ya karena kami sini menggunakan security API dengan JWT out. Jadi kami menggunakan JWT out yang versi ada request token dan ada access token. Jadi ketika dia berhasil login nih, dia berhasil login sini. Ya, dia berhasil login sini, dia bakal si backend kami alias si ini kami nanti bakal nge-return set cookies. Nah, set cookiesnya. Jadi ada dua ini token tadi karena ada reference token masuk. Nah, untuk reference token itu di situ kami simpannya di HTTP cookies HTTP only. Oke, jadi reference token hanya bisa diakses melalui request yang bisa diolah sama si server. Oke. Itu makanya kami simpan di HTTP cookies only biar nggak kena peretasan. Jadi kalau misalnya tokennya tercuri, si hacker ya cuma bisa beberapa menit karena token itu biasa kami buat sedikit aja expirednya. Jadi kalau tokennya udah habis, ya udah si hacker nggak bisa lagi ngedapatin token baru karena dia nggak punya tokennya. Karena token tuh cuman adanya di HTTP cookies only. Jadi kalau kena CSS attack nggak akan ya sedikit mengurangin tingkat celah itu. Jadi kalaupun terjebol pakai kena SSX, kena SSX attack, cross scripting, ya dia masih ada reverse token yang menghandle itu nanti. Jadi kalau udah expire ya udah dia nggak bisa lagi asosiasi karena ya karena udah expire langsung. Oke. Jadi intinya pas dia login nanti si server backend bakal ngebalikin reverse token yang disimpan di HTTP cookies only, terus dia bakal ngebalikin juga access token nanti yang simpan di local storage oleh si front end yang di set. Nah, jadi gitu. Nah, oke, kita coba lagi login lah pakai akun yang udah ada sebelumnya. Oke, sekarang itu untuk mahasiswa. Berarti kita sekarang ulas dulu lah dari fitur dari lore pertama. Jadi kami ada tadi tiga role kan. Nah, untuk role pertama admin mahasiswa, admin prodi. Oke, kita coba ulas dari yang admin prodi. Nah, untuk admin prodi itu kan akunnya tuh nggak bisa dibuat sini. Akunnya tuh cuma bisa dibuat dari awal database dibuat.
Oke, jadi ini sudah kami insertkan di awal. Ini akun admin prodi default. Ini masukkan 123 Ya, udah masuk. 323. Oke. Masalah. Tuh. Ah, betul. Nah, masuk. Inilah tampilan dashboard dari admin prodi. Nah, oke, ini masih di slash dashboard yang sama ya. Kita, oke, inilah dashboard dari si admin prodi. Nih, masih di slash dashboard ya. Nah, ketika dia udah login nih, cuman dia masuk ke login lagi, nggak bisa langsung 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 dilempar ke dashboard lagi. Nah, balik lagi dashboard. Nah, Hmm. udah aman itu artinya dia udah login gitu. Itulah artinya. Nah, kita coba nih. Jadi di Android ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada Dashboard lah. fitur dashboard. Nih, Oke. Itu dia bisa mengelola dosen. jangan mengelola pengumuman. Pengumuman ya. Jelas kan? Ya, ini kan data pribadi dari si dosen itu. Ini juga ada searching field-nya nih bisa bisa kita searching berdasarkan NIDN ataupun nama dosennya. Saya Pak Suwanto, udah. Saya NIDN-nya dan sebagainya. Nah, udah. Oke. Fitri, saya Fitri. Nah, udah. Pak Febi, mana? Oke, aman. Oke. Udah bisa di searching lihat ada pagination-nya. Set. Nih, ini ada pagination-nya nih. Jadi backend udah menyediakan suatu limit dan offset. Jadi ada limit 20 dan offsetnya dimulai dari pack yang di send nih. Kalau packnya 2 naik 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 itu. Yang karena bulan 2 pack. Nah, kalau packnya cuma 2 yang pack pertama tuh pasti bakal nggak bisa ditekan dulu. Udah next baru dia ini bakal bisa ini yang bakal bisa ditekan. Oke, inilah auto pagination-nya. Terus di sini ada form dosennya. Biasa, biasa. Oke, sebelumnya sorry karena laptop overheat atau terlalu panas jadinya mic-nya mati. Jadi sini kami voice over aja untuk ya penjelasan selanjutnya lah. Oke, jadi sini kita coba dulu melakukan CRUD menambahkan data dulu ke kelola data dosen pada fitur submenu kelola data dosen di admin prodi. Oke, untuk emailnya tuh karena format email lah jadi wajib gitu bertipe emailnya ada at blablabla.com-nya atau domainnya. Nah, ini berhasil nih ditambahin. Oke, sekarang kita coba lihat tuh ada kan datanya kan. Nah, sekarang kita coba edit sekarang. Nah, pas edit dia bakal berubah tuh di kiri buttonnya jadi perbarui data. Nah, terus di NIDN-nya nih nggak bakal bisa diedit karena kan kalau NIDN tuh kan ya udah jadi primary key-nya. Jadi emang nggak bisa diedit lagi. Langsung aja terisi bawah-bawahnya. Baru bisa kita edit entah nama, email, dan pokoknya selain NIDN-nya lah. Oke. Dan tombolnya tuh berubah juga jadi warna kuning kan jadi tulisannya jadi perbarui data. Oke, coba perbarui. Nah, kayak berhasil pasti bakal berubah tuh di tabel kanan ya. Nah, oke. Oke, terus sekarang kita bakal coba searching. Oke, masih aman, searching tuh bakal tulis dan satu lagi kalau kita tekan edit terus kita coba tekan batal nanti bakal hilang tuh, bakal kembali lagi jadi tambah kena, bakal reset datanya. Kalau kita berubah pikiran nah, coba pas dilihat juga ada tombol konfirmasinya. Kalau ditekan delete ya udah delete dia dosennya. Kalau enggak ya udah hilang. Jadi kita searching lagi untuk membuktikan benar-benar ke delete dah, nggak ada kan? Dah, kita coba. Nah, juga ada fitur cetak PDF nih. Ini untuk mencetak laporan kayak list-list dosen lah. Nih kita coba tekan. Oh, ini fitur cetak laporannya untuk kayak mencetak suatu list-list dosen yang udah pernah didaftarkan oleh admin prodi. Tuh ada namanya, NIDN dan sebagainya lengkap. Sekarang ini bisa juga kita download, bisa juga kita langsung print. Jadi begitu untuk fitur cetak laporan pada kelola dosen. Dan kita masuk ke fitur kedua ini kelola keahlian. Sini kita bisa lakukan ya penambahan dosen ini dengan keahliannya ini, dosen ini dan keahlian ini. Nanti itu bergunanya tuh di list pembimbing atau list penguji yang terdapat pada role mahasiswa ataupun di role sini. Nanti bakal coba kita tambahin lah sekarang. Oke, kita pilih dulu dosennya, kita pilih keahliannya apa. Nah, dosen itu nanti sesuai yang telah kita inputin di kalau udah dosen sebelumnya. Bisa keahliannya itu kita coba searching bisa tuh ada. Kita bisa searchingnya berdasarkan keahliannya, bisa juga kita searching berdasarkan nama dosennya atau NIDN-nya. Oke, kita coba kita tambahin dosen yang lain. Tuh, ini kita pilih keahlian yang lain. Jadi kami membuat kayak ini tuh karena dia tuh adalah satu many to many karena keahlian bisa dimiliki oleh banyak dosen dan dosen bisa memiliki banyak keahlian. Nanti itu bakal berguna di informatif di bagian list-list pembimbingnya. Searching, oke, so nah kan kita coba melakukan semacam delete-nya sekarang. Yuk, kita delete. Set. Nanti ada tombol konfirmasinya dah kalau udah oke dah bakal hilang. Set, hilang. Tuh.
Terus ya nanti bakal guna tuh di bagian pembimbing. Iya, role mahasiswa. Nah kan kita masuk ke submenu yang ketiga, ini ada kelola jabatan dosen. Jadi nanti itu bakal nanti cara membuat akun koordinator data tuh. Jadi nanti dosen yang diberikan wewenang jabatan sebagai koordinator data, pas kita tekan tambahkan langsung otomatis dibuatkan akun untuk dosen tersebut, di mana emailnya itu akan dijadikan sebagai emailnya, dan passwordnya tuh bakal diambil dari NIDN-nya secara default. Jadi passwordnya tuh ya NIDN beliau, NIDN dosen yang terkait gitu. Kita tambahkan, nah itu sama aja kayak Pak Rahmat Abdillah tuh langsung terbuat akun koordinator saya dengan emailnya Rahmat Abdillah @winsuka dan sebagainya, dan maksudnya itu adalah NIDN beliau atau nanti beliau, nah, gitu. Dan sekarang kita udah bisa login dengan akun tersebut sebagai role koordinator TA. Nah jadi ya kedepannya bisa dikembangkan lagi, mungkin di bagian jabatan tuh bisa berisi banyak jabatan-jabatan seperti sekju dan sebagainya. Jadi setiap dosen yang telah diinputkan sebelumnya oleh admin prodi, lalu kita berikan jabatan, langsung bakal terbuat akun yang langsung terdapat role dari wewenang tersebut. Jadi kayak ya memberikan jabatan itu sama dengan memberikan suatu role terhadap dosen tersebut. Memberikan suatu role dan memberikan suatu akun dan membuatkan suatu akun terhadap dosen tersebut. Gitu. Jadi kalau kayak kasus tadi, jadi Pak Rahmat Abdillah tuh dalam hal ini akan terbuat akun yang dapat diregister sebagai dapat diloginkan sebagai koordinator TA. Ini kita coba login ya, pakai email beliau dan pakai NIDN beliau sebagai password. Kayak kita coba buka, kita logout dulu yang admin prodi. Nah, sekarang kita coba login, kita pakai email beliau di rahmat_abdillah.ac.id. Terus passwordnya sekarang kita masukin NIDN beliau atau NIP beliau. Oke, kita pasangkan yang kita copy di sebelah. Oke, pasti sama untuk kita login. Nah, bisa kan login kan? Jadi sekarang kita sudah login sebagai role koordinator TA. Jadi disinilah bisa mengolah semua data-data pengajuan-pengajuan TA yang telah diajukan oleh mahasiswa. Jadi kita di sini bisa juga menginputkan dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan penginputan dosen pembimbing dan dosen penguji itu juga berdasarkan data dosen yang telah diinputkan oleh admin prodi sebelumnya. Jadi ada drop down. Nah, drop down itulah nanti yang berisi semua data dosen yang tadi diinputkan oleh admin prodi sebelumnya. Ini kita bisa juga searching berdasarkan keahliannya nanti. Nah, sini nanti guna tadi tuh. Guna tadi kita menginput keahlian. Jadi lebih nampak tuh list-list keahlian dari dosen terkait secara terstruktur dan terinformatif. Jadi lebih enak nge-view keahliannya apa aja. Itu. Nah, ini kita juga bisa searching nantinya di sini. Jadi kayak kita bisa nge-searching, kita logout dulu lah. Nanti kita bahas lebih lanjutnya saat di bahas menu koordinator TA. Kita masuk lagi ke admin prodi untuk mengulas menu-menu yang belum kita bahas. Oke, jadi satu lagi ada kelola pengumuman nih di admin prodi. Jadi admin prodi itu bisa mengelola tuh. Kalau kalian ada lihat yang markui kuning-kuning di atas bergerak itu kan pengumuman. Nah, semua isi tersebut tuh bakal diolah atau bakal ditambahkan oleh admin prodi. Nah, jadi admin prodi itu berhak menambah-nambahkan pengumuman-pengumuman yang dapat dilihat oleh semua user pada aplikasi tersebutnya. Jadi kita coba dilihat pengumuman yang udah kita pilih. Nanti pas kita refresh nanti bakal hilang tuh di atas. Nah, gitu. Kan kita coba tambahin pengumuman deh. Coba kita tambahin pengumuman ya sembarang. Mungkin seperti ini. Nah, terus pengumuman yang bakal muncul di atas itu tuh sudah ada query where-nya, di mana nggak sembarang pengumuman yang bakal muncul. Nah, pengumuman itu tuh hanya pengumuman yang tanggal berlaku mulainya dan tanggal berlaku hingga awalnya tuh. Jadi pengumuman itu bakal muncul di rentang waktu berlaku mulai sampai berlaku hingga. Jadi pengumuman yang di luar itu tuh, yang berlaku mulai hingga tuh bakal nggak akan muncul di atas. Nah, ini nih query-nya, pergi query-nya. Kita coba cari dulu get pengumuman. Nah, sini nanti perginya query-nya. Tuh di bagian get di isi pengumuman, tuh kita coba tengok di controllernya di route-nya. Tuh. Oh, sorry bukan ini ya, di bagian atas. Ini yang untuk role based. Yang di bagian get isi pengumuman di atas. Nah, yang ini. Nah, jadi kita akan men-select isi from pengumuman where. Nah, ketika berlaku mulainya itu lebih kecil daripada tanggal sekarang dan berlaku hingga itu lebih besar daripada tanggal sekarang, baru dia bakal muncul. Jadi itu berarti kita akan nge-select pengumuman yang terletak di between, di antara berlaku mulai dan berlaku hingga, baru dia bakal muncul di atas pengumuman. Kalau udah lewat itu berarti ya pengumuman itu dianggap tidak valid alias pengumuman itu sudah expired dan nggak bakal muncul lagi di marquee atas itu. Gitu. Kita bisa set nih berlaku hingga kapan. Dan di input type berlaku mulai dan berlaku hingga itu juga sudah kami batasi minimal value-nya. Jadi minimal value itu hanya bisa
dari today dan sekarang. Jadi nggak bisa ke masa lampau. Karena kan ya kalau masa lampau kan jadi nggak ada guna juga. Makanya kami set gitu. Kita juga bisa nge-edit nih pengumumannya. Jadi bisa kita edit isi pengumumannya apa. Dan kita juga bisa edit berlaku mulainya kapan. Bisa kita edit juga sampai kapan sih pengumuman tertulis. Kalau berlaku hingga itu kita tidak kita set itu bakal default itu sebagai nol. Nah kalau nol dia bakal berarti dia tuh nggak ada waktu expire. Jadi pengumuman itu bakal muncul terus sampai expire. Itu artinya kalau kita nggak ngeset berlaku hingga sampai kapan. Jadi itu bakal berlaku terus, nggak ada expire ya. Jadi begitu kelola pengumumannya. Jadi kayak informatif sebagai ya semua user lah. Nanti semua user bakal melihat semua hal yang pengumuman dari yang di atas itu. Daripada infokan yang satu kita bisa langsung broadcast lah istilahnya kayak biar orang bisa nampak semua. Jadi begitulah semua fitur-fitur dari admin prodi. Jadi ada mulai dari dosen dan ada mengelola pengumuman. Kita logout dulu. Sekarang kita akan ulas role koordinator TA. Nah, kita bakal login lagi pakai akun koordinator TA. Boleh pakai akun Pak Rahmat tadi atau mungkin kita coba akun yang lain deh. Nih. Kita pakai aja akun Pak Rahmat deh. Biar simple. Nah, ini kan NIDN tadi kan. Nah, oke, kita login set. Oh ya, sebelumnya jadi koordinatornya juga bisa ngeset password ya. Jadi nanti misalnya kalau ini kan kurang aman kan passwordnya kan NIDN, jadi bisa dia set dia nih passwordnya sesuai yang dia mau. Cuman dia default awalnya tuh emang NIDN dia. Nanti pas udah akun yang udah jadi dia bisa melakukan reset password. Kayak gitu. Nah, jadi nih ya, nanti aja kita set ya. Nanti bakal kekirim linknya sama kayak di kayak mekanisme yang di awal tadi, jadi bakal kirim juga link reset passwordnya ke email terkait. Oke. Jadi kita bahas nih koordinator. Nah, jadi di awal tuh ada dashboard nih, ada dashboard yang yaitu ini bakal nge-list semua detail-detail TA yang telah diajukan oleh mahasiswa. Di sini kita bisa melihat semua lengkap datanya dengan menekan tombol lihat detail. Nah, nanti kita bisa menentukan nih apakah kita setuju atau enggak nih terhadap TA nih. Lengkap nih. Jadi ada nomor registrasinya apa, ada siapa nama mahasiswanya, NIM-nya berapa, apa judul tugas akhirnya, siapa dosen bimbing yang dia pilih dan siapa dosen bimbing yang ia pilih. Terus kita bisa ngelihat juga berkasnya yang dia kirimkan. Kita bisa kayak preview lah apakah sudah lengkap atau belum berkas yang dikirimkan. Terus ya di bawah itu ada status. Nah, ini kita bisa kita pilih juga. Sebelum kita juga bisa nge-preview berkasnya, kita tekan aja. Nah, apa nih berkasnya? Nah, ini coba kami saya masukkan dulu data dummy berkasnya. Tuh, nanti bakal nge-preview di kanan kayak buka tab baru. Nah, sekarang kita coba lagi ada setuju. Kalau ditolak ya bakal keluar tuh apa nih catatannya, kenapa kita menolak beliau. Kenapa kita menolak mahasiswa? Apa yang kita tolak? Bisa kita alasannya karena berkasnya belum lengkap nih, berkasnya belum lengkap nih. Bisa kita update status. Set. Kita refresh. Nanti bakal jadi ditolak statusnya tuh. Ini kita coba lihat. Nah, gitu. Nanti ini bakal nge-trigger di dashboard di role mahasiswa. Nanti bakal kita ulas kalau kita udah bahas role mahasiswa. Jadi nanti di role mahasiswa akan keluar lah kayak semacam informasi notifikasinya lah tentang status TA kita tuh sekarang gimana begitu. Ini kan ditolak kan. Jadi nanti di masa itu bakal keluar gitu kalau TA ditolak. Oke. Kita coba lagi yang kalau misalnya dia setuju. Kalau misalnya dia setuju, nanti bakal kalau dia udah setuju TA ini kalau TA tuh udah menyetujui TA kan bisa lah keluar pilih-pilih penguji 1 dan pilih penguji 2 nya. Nanti bakal data drop-down tersebut tuh bakal keluar sesuai yang tadi diinputin di sini. Nah, jadi koordinator TA tuh wajib dulu menginputkan dosennya siapa, berapa kuotanya sebagai penguji, tambahkan baru keluar di drop-down yang dipilih penguji tadi. Jadi begitu. Jadi harus diinputkan dulu di dosen penguji nih. Input dulu berapa kuota beliau, berapa kuota dosen tersebut. Nah, misalnya itu kan Bu Iis kan. Nah, kita coba cari. Pasti Bu Iis sekarang udah ada muncul di drop-down saat kita insert di mahasiswa. Tuh, kita coba ya. Lihat, kita setuju, coba. Kita lihat nih penguji 1, pasti ada Bu Iis sekarang. Tuh, sekarang udah ada Bu Iis. Sekarang kan kita udah insertkan di penguji. Betul yang terus yang di penguji 2. Setiap yang kita pilih di penguji 1 bakal langsung hilang di drop-down penguji 2. Karena kan nggak mungkin dong sama dua-dua pengujinya sama-sama namanya. Nah, makanya kami buat logika di front end-nya seperti itu. Jadi kalau udah ditekan di penguji 1, nggak bisa lagi ditekan di penguji 2. Kayak data tuh udah hilang di drop-down penguji 2. Begitu. Nah, sekarang jadi pas udah setuju, kita coba refresh pasti dia setuju. Nah, nanti ini bakal berefeknya tuh ke dashboardnya mahasiswa. Nanti dashboardnya tuh bakal berubah kayak informatifnya lebih TA Anda telah disetujui ya kayak gitu. Nanti kita bakal lihat sama-sama pas kita udah login ke mahasiswa. Sekarang kita ulas dulu dengan kupas tuntas di role koordinator TA. Oke, jadi ini ada CRUD dosen pembimbing yang tadi. Jadi kita bisa memilih dulu nama dosennya siapa. Ini sesuai yang udah diinputin sama admin prodi. Nah, nanti bakal autofill NIDN-nya berapa dan kita tinggal
kita sebagai koordinator sebagai koordinator TA hanya cukup menambahkan kuotanya saja. Memilih dosennya siapa dan menambah kuotanya. Langsung kita tambahkan, nanti masuk. Set. Nah, kalau kita perbarui, bisa kita perbarui. Tuh. Gitu juga kita bisa juga menghapus, nanti bakal menghapus. Tuh, simple. Nah, kita bisa melakukan searching di atasnya. Searching di atasnya. Nah, gitu. Sama juga yang di penguji, persis. Jadi ada CRUD penguji juga, kita bisa memilih dosennya siapa yang mau kita jadiin penguji, yang mau kita tambahin jadi sebagai tabel penguji. Nanti berapa kuota yang kita buka untuk dosen beliau, untuk beliau. Terus kita tinggal tambahkan, nanti bakal kita bisa lakukan CRUD-nya juga. Nah, gitulah isi dari koordinator TA. Jadi koordinator TA itu secara simpel bisa melakukan penginputan dosen untuk diriliskan di tabel pembimbing, terus kita menambahkan berapa kuotanya sebagai pembimbing, dia bisa menambahkan sebagai penguji berapa kuotanya sebagai penguji, lalu dia bisa melakukan validasi dan verifikasi semua tugas-tugas akhir yang pernah diajukan oleh mahasiswa, dan dia bisa menentukan apakah TA tersebut tuh layak atau tidak. Jika layak, dia bisa melakukan menekan tombol setuju dan memberikan pemilihan dosen penguji 2 dari situ, dan dia juga bisa melakukan, kalau dia ditolak, dia juga memberikan catatan terhadap mahasiswa tersebut tentang apa sih yang kurang dari berkas dia atau apa yang sih kurang dari pendaftaran TA dia. Jadi begitu. Kita coba lockout dulu, yang kita akan masuk ke role mahasiswa. Sinilah yang paling itunya, yang bakal berefeknya. Nah, kan tadi ingat kan, tadi kan sebelumnya statusnya kita buat itu kan, kita buat di setuju. Nah, lihat nih. Nah, ini nanti yang bakal muncul di dashboard mahasiswa. Jadi ini bakal berisi status TA yang masih terdaftarkan dan status yang diberikan oleh koordinator TA. Kalau tadi kan setuju, nah bakal keluar dari ini. Disetujui. Jadi TA tanda itu disetujui dan bakal keluar tuh di bawah tuh. Kunci satunya siapa, kunci duanya siapa yang udah ditetapkan dari tadi sama si koordinator TA. Bakal muncul di bawahnya. Itu langsung list akan muncul. Jadi gitu. Jadi kita pun, jadi yang di atas itu bakal keluar display preview data dari TA yang terakhir kali kita daftar. Yang paling terakhir kita daftar lah nanti yang bakal keluar preview. Dan di bawahnya tuh bakal keluar list table riwayat pendaftaran TA kita sebelumnya. Jadi semua TA itu bakal keluar tuh riwayatnya di bawah dan bakal diurutkan sesuai tanggal-tanggal pendaftaran kita. Nah, ini ada submenu untuk ngeajuin TA kita gitu. Nah, karena kita statusnya sudah disetujui, jadi mahasiswa tuh nggak bakal bisa daftar TA lagi. Kan nggak mungkin dong, kalau udah setuju ya udah TA-nya ya itu. Ngapain kalau dia udah setuju, udah disetujui TA dia, ngapain dia daftar TA lagi, hanya gitu. Jadi yang udah nggak bakal bisa, jadi mahasiswa tuh nggak bakal bisa daftar TA lagi ketika dua hal. Pertama, ketika disetujui, dan kedua, ketika TA tersebut masih dalam proses menunggu. Nah, di mana menunggu di sini artinya TA tersebut belum diverifikasi dan divalidasi oleh koordinator TA. Jadi TA tersebut belum disetujui atau belum ditolak. Jadi masih menunggu lah, masih belum dilakukan aksi oleh koordinator TA. Belum disetujui atau belum ditolak dia. Itu ya, jadi dalam dua hal itu kita nggak bisa daftar lagi sampai statusnya ditolak, baru kita bisa mendaftarkan TA lagi. Jadi gitu. Kalau belum ditolak, dia nggak bakal bisa daftar TA lagi mahasiswanya gitu. Nah, ini pembimbing 1 pembimbing 2-nya. Nah, ini nih bakal keluar dari tabel tadi diinputin koordinator TA. Jadi pembimbing yang udah diinputin di tabel koordinator TA, tabel penguji di koordinator TA tadi bakal muncul di drop down sini. Nah, jadi pembimbing 2 ini juga sifatnya opsional, jadi boleh nggak diisi. Tuh. Nah, ini tadi gunanya tadi di tabel kalian tadi tuh. Ada kan tadi di tabel admin prodi kita input kalian. Nah, ini guna jadi nanti mahasiswa tuh bisa lebih melihat secara informatif semua keahlian yang tersedia di dosen-dosen nih. Jadi bisa dia lagi mikir nih, wah, apa yang cocok pembimbing untuk bidangku ya. Nah, bisa dia searching sini secara informasinya. Jadi bisa juga nampak nih kuotanya berapa. Nah, itu berarti kuota terpakainya per kuota tersedia berapa. Jangan lupa, yang kuota tersedia tuh itu tuh yang kuota awal tuh terdiri dari, itu berasal dari data kuota yang diinputkan oleh admin prodi di koordinator TA, sorry. Nah, dan kuota terpakai itu bakal otomatis menambah setelah si mahasiswa itu udah disetujui TA-nya. Gitu. Udah disetujui ataupun sudah masih dalam tahap menunggu. Karena kalau udah tahap menunggu kan berarti kan secara nggak langsung dosen tersebut kan sudah di booking oleh mahasiswa tersebut. Nah, jadi pas dia masih menunggu itu dia baru bisa keluar kuota terpakai yang baru bertambah. Nah, untuk link drive-nya kita coba ini coba kopikan dulu yang ini yang udah kita coba. Nah, masih ditolak.
Ya, kita coba tuh. Nah, kenapa ditolak? Karena kan sudah disetujui TA dia sebelumnya. Kalau udah disetujui, ngapain dia daftar-daftar TA lagi? Gitu. Nanti kita akan coba lockout, dan ini kita coba akan mengubah statusnya itu menjadi ditolak. Kita akan coba lockout nih. Ya. Nah, ini kan dia udah disetujui, dia nggak bisa daftar. Kita coba lockout deh nanti ke role koordinator TA lagi. Nanti di situ bakal kita coba lagi mengubah satu-satu menjadi ditolak. Biar nanti bakal keluar nanti di dashboard jadi ditolak, dan kita bisa lagi daftarin TA lagi. Si Mas YouTube bisa daftar TA lagi gitu. Jadi kita coba lagi nih. Jadi kita coba untuk melakukan simulasi pendaftaran TA lah dengan cara mengubah dulu statusnya itu menjadi ditolak, biar si mahasiswa bisa mendaftarkan TA dia kembali atau bisa mengajukan TA-nya kembali gitu. Dan nanti kalau udah ditolak ataupun menunggu, ini pun juga bakal berubah tuh warna statusnya sesuai dengan ya status yang diberikan oleh koordinator TA. Kalau ditolak nanti bakal nampak merah-merahnya. Jadi sebelumnya kita coba bakal preview dulu itunya tentang alur dari oh ya, nih alur dari penentuan nomor GCTI. Jadi di sini saya juga udah menambahkan prosedur custom yang saya buat di PostgreSQL-nya. Jadi nomor GCTI yang kayak TA 24 sekian itu digenerate otomatis oleh prosedur di database. Jadi nanti prosedur itu bakal menggenerate secara otomatis itunya. Nah, kita coba sekarang menggunakan kode TA deh untuk mencoba mengubah satu-satu menjadi ditolak. Oke, kita coba dulu jadi ditolak, biar mahasiswa satu bisa mendaftarkan lagi. Jadi kita bisa mensimulasikan pendaftaran TA oleh role mahasiswa. Kita coba berikan dulu catatannya sembarang deh. Coba perbarui data. Oke, sekarang kita coba lockout dari data. Kita coba lagi login lagi ke mahasiswa. Pasti udah berubah isi dashboardnya. Tadi kan disetujui kan ya, kita coba tengok. Pasti jadi merah nih dashboardnya karena udah ditolak sama koordinator TA. Nah, gitu. Jadi berubah, dan list punji 1 dan punji 2 nya pun juga udah hilang karena kan yang ditolak kan gak ada punjinya. Nah, jadi sekarang kita udah bisa nih mendaftarkan TA kembali. Yang kita akan coba daftarin TA sebagai simulasinya. Jadi karena dia udah ditolak, dia udah bisa daftar TA lagi gitu. Nah, coba kita ajukan lagi, kita coba pilih jenis pendaftaran yang sini, dan nama sama name itu bakal otomatis terisi dari data akses token saat kita login. Jadi akses token kan berisi untuk mahasiswa nih, itu kan berisi data dari role, email, name, dan sebagainya. Nah, nanti akses token tersebut tuh bakal di JWT decode di sini di front end, bakal untuk mengambil name sama namanya begitu. Kita coba isiin, kita coba masukin lagi link drive-nya. Oke, kita coba daftar. Pasti sekarang udah bisa mendaftar karena kita udah ditolak. Kalau udah ditolak, dia udah bisa daftar lagi. Daftar sekarang, set, langsung nanti diarahin ke dashboard. 3, 2, 1. Bam. Nah, jadilah menunggu. Sekarang statusnya menunggu ini berarti ya TA-nya tuh masih dalam status belum ditolak dan belum disetujui. Jadi masih di ambang-ambang. Yang artinya si koordinator TA itu masih belum memverifikasi atau belum memvalidasi TA tersebut. Jadi masih statusnya menunggu gitu. Jadi ya ini ya kita tunggu. Jadi pas sudah menunggu ini, kita juga nggak bisa mendaftar TA lagi karena ya masih menunggu. Kita masih menunggu validasi dari kode TA. Jadi belum ditolak. Jadi ya kita nggak bisa lagi ajukan TA lagi sebelum jelas gitu statusnya. Nah, jadi nanti pembimbing kita pun juga bakal otomatis bertambah tuh. Nah, jadi bertambah tuh yang tadi yang kita pilih sebagai pembimbing di pendaftaran. Nanti bakal bertambah tuh kuota terpakainya. Tuh, dan juga langsung berubah statusnya jadi, ayo nih cepet mau habis nih ya. Gitu. Ini coba kita tes searching. Nah, tuh ini kita coba searching. Tuh, nah, tuh kan. Jadi bisa kita lebih enak ngelihat list pembimbing yang informasinya tuh lebih jelas di situ. Dan juga ada detail menunggunya yang lebih jelas. Kita coba lockout deh. Kita coba ubah jadi setuju nih. Pas kita coba ya, pasti nanti bakal berubah tuh yang menunggu tadi. Kita lihat sama-sama. Kita coba login lagi jadi koordinator TA. Nih, itu kan tadi kan. Kita coba lihat detail nih. Kita coba ubah statusnya menjadi setuju. Oke. Menjadi setuju. Kita coba perbarui data. Set. Nah, oke, disetujui kan. Coba kita logout. Pasti nanti jadi keren, jadi hijau gitu. Di role mahasiswa. Kita lagi login nih di mahasiswa. Oh, sorry, salah password. Coba kita coba login lagi. Set. Nah, langsung berubah. Nah, jadi disetujui kan. Gitu. Jadi lebih fleksibel mainannya gitu.
Jadi langsung berubah jadi setuju. Jadi lebih informatif mahasiswa. Jadi nggak menggantung gitu informasi. Jadi mahasiswa juga lebih tahu apakah TA dia gimana sih sekarang status TA dia tuh. Nah, jadi maksud itu lebih jelas gitu tentang status pendaftaran TA dia yang terakhir. Apakah udah setuju atau belum? Kalau udah setuju langsung keluar loh di penguji satu penguji dua yang udah ditetapkan sama koordinator TA-nya. Gitu. Dan kayaknya gitu aja sih. Itu mungkin sekian dari ya penjelasan kami. Jadi itu udah jadi simpelnya Siptatif kami itu Siptatif yang kami rancang itu ada 3 role, ada admin prodi, ada kontra dan ada mahasiswa. Di mana admin prodi sini bertugas untuk mengelola data-data dosen secara awal, kayak data NIDN-nya berapa, namanya apa, emailnya siapa dan sebagainya. Lalu pada admin prodi juga bisa mengelola keahlian dosen, kayak dosen ini keahliannya, dosen ini kalian dan itu nanti berguna keahlian itu di list-list pembimbing biar mahasiswa tuh lebih bisa memilih pembimbing yang sesuai dengan keahlian dia. Lalu di role Unbody juga ada mengelola pengumuman untuk mengeluarkan pengumuman yang terletak di marquee atas itu yang bisa bergerak terus. Lalu di role koordinator TA itu ada 3 submenu, ada menu untuk preview semua list-list pengajuan TA mahasiswa, lalu ada menu-menu pembimbing dan menu kurut penguji. Jadi koordinator TA itu bisa melakukan review dan validasi pengajuan TA mahasiswa dan dia juga bisa menambahkan kota-kota untuk dosen penguji dan dosen pembimbing. Itu untuk koordinator TA. Lalu terakhir untuk mahasiswa, jadi mahasiswa tuh bisa mendaftarkan TA, bisa melihat status TA-nya apa, dan bisa melihat riwayat-riwayat yang udah pernah dia daftarkan dan bisa melihat list-list pembimbing yang tersedia untuk dia pilih sebagai TA dia. Yeah.